Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa, kali ini kembali akan membahas seputar uh, guru PAI yang ada di bawah naungan Kemenak dalam hal pembinaan. Namun dari segi kepegawaian, yaitu di bawah naungan dinas atau Kemendikbud ya. Nah, kali ini yang ingin saya bahas adalah cara mengaktifkan akun siaga Bapak Ibu, baik itu yang sudah sertifikasi maupun yang belum ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin saya bahas, tidak hanya seputar mengaktifkan saja. Yang pertama, ini memang pengalaman juga karena saya sering berdua dengan teman. Nah, kebetulan dia baru lulus. Nah, saya 2 tahun sebelumnya sudah lulus duluan. Nah, ketika saya mengajak, ayo kita isi bersama. Nah, ketika saya mengisi bersama, saya normal saja. Nah, apa yang saya isi? Karena tahun 2023 sekitar September itu kalau tidak salah ada informasi Kemenak atau Kanwil yang menyampaikan bahwa agar akun siaga maupun akun emis kita itu segera diintegrasikan. Nah, di YouTube Bapak Ibu bisa nonton lengkapnya. Di channel saya juga ada saya posting kurang lebih 9 menit. Itu langsung dari Pak Ditjen ya, Pak Amrullah. Nah, menyampaikan tentang integrasi antara siaga, emis, dan dapodik. Nah, di sini kan ada tulisannya. Ini catatan, jadwal dan tugas bisa diinput setelah data personal dan data satmikal terintegrasi dengan emis dan dapodik. Ini sangat banyak masalahnya di tahun ini. Karena di merupakan tahun penerapan sebenarnya. Nah, namun memang karena semua aplikasi itu baru update, termasuklah dapodik, maka ada beberapa masalah. Nah, lambat diupdate, nah itu menjadi masalah. Nah, kalau saya sudah update dengan mengklik jadwal mengajar dan tugas tambahan dapodik, klik. Nah, ketika kita mengklik ini, nanti dia akan terintegrasi datanya itu dari dapodik. Nah, maka diakuilah akun siaga kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, berbeda di tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya, ketika sudah ada update, maka kita bisa langsung mengisi. Nah, jadi selama Bapak Ibu tidak mengklik yang ini, nah itu tidak akan bisa. Nah, itu terjadi sama kawan saya pada saat kami ingin mengisi jadwal mengajar. Nah, ini kan saya klik jadwal mengajar dan tugas tambahan. Jadi di antaranya memang lebih mudah mengisi dengan Android atau HP. Lebih sederhana, save-nya lebih cepat. Di laptop biasanya agak sedikit lambat karena mungkin besar. Perlu prosesnya agak berbeda. Makanya saya mengisi jadwal maupun absen itu melalui HP lebih cepat. Nah, untuk melihat yang layar lebih besar baru menggunakan laptop. Nah, atau misalnya lagi pengen menggunakan laptop, memang untuk mudah lebih menggunakan Android, tapi tidak semua fitur nanti support dia, apalagi HP-HP tertentu, jadi tidak support. Memang ada beberapa hal yang memang tidak bisa menggunakan HP, ada. Tapi untuk dalam hal ini bisa hanya untuk mengklik ini saja. Itu yang pertama. Jadi barulah Bapak Ibu bisa mengklik atau mengisi jadwal. Jika tidak, maka tidak akan bisa. Sampai sekarang masih ada yang bermasalah. Karena di dapodik itu operatornya tidak semuanya cepat. Nah, kebetulan di tempat saya lumayan cepat. Jadi saya lihat di info GTK itu ternyata sudah dimasukkan jadwal mengajar yang baru. Nah, jadi ketika kita integrasikan, maka dia tidak ada masalah. Nah,
Nah, itu yang pertama. Jika ingin langsung dari aplikasi siaga, baik itu mengisi jadwal dan seterusnya. Nah, jika sudah, maka Bapak Ibu harus mengupload. Nah, untuk khusus yang belum sertifikasi, hanya sampai di situ saja, mengupload jadwal dan tugas tambahan, jadwal mengajar maksudnya, maka selesai. Nah, di sini saya bahas, di sini ada sekolah induk dan sekolah non-induk. Jadi jika Bapak Ibu di sekolah induknya itu tidak cukup jam, misalnya terserah berapa, minimal tentunya adalah 6 jam. Khusus untuk guru agama Islam, minimal hanya 6 jam. Jadi Bapak Ibu, saya sangat mengingatkan, ini memang juga banyak terjadi. Nah, saya mengingatkan Bapak Ibu fokusnya di akun siaga, bukan Dapodik. Sekali lagi, Bapak Ibu fokus kepada operator siaga, bukan operator Dapodik, karena itu memang berbeda. Untuk di operator Dapodik, saya juga menanyakan langsung, untuk guru umum itu minimal jam mengajar di sekolah induk itu adalah 18 jam. Nah, sekali lagi, untuk guru umum di sekolah induk di Dapodik wajib 18 jam. Nah, untuk guru PAI itu berbeda. Jadi hanya 6 jam saja. Nah, sisanya 18 bebas mau mencari di mana. Nah, tentu di sekolah induk lebih banyak lebih bagus. Tapi misalnya tidak memungkinkan, ya tentu tidak menjadi masalah. Nah, saya contohkan di salah satu sekolah teman saya itu, selama ini hanya aslinya itu gurunya itu hanya satu, karena 24 jam. Nah, karena kebetulan gurunya 2, jadi mereka bagi 12 jam, 12 jam. Nah, yang satu P3K, yang satu tidak P3K namun sertifikasi. Nah, tentu kan tidak mungkin diambil semua. Nah, belum ada keputusan oleh dinas. Nah, tentu mereka berbagi. Nah, selama ini mereka bagi 12 jam, 12 jam. Nah, sebenarnya 12 jam itu dia bisa mencari yang lain. Nah, baik itu di dalam maupun di luar. Di dalam, sekarang aplikasi SIGA yang terbaru, untuk wali kelas itu 4 jam. Untuk jabatan lain itu 2 jam, piket 1 jam. Misalnya pembina OSIS di situ 2 jam. Pembina ekskul di situ 2 jam. Nah, kalau misalnya 12 terus lagi ditambah 4, 2, 2, 2, 1, 9, berarti kan sudah 21. Tinggal mencari 3 jam lagi. Nah, kalau misalnya diambil sekian jam lagi dari temannya tadi, bisa akan cukup. Jadi seperti itu. Kalau memang juga masih lagi tidak cukup, ya bisa mencari di jam-jam tambahan yang sudah ditentukan tentunya. Nah, nanti di sini akan diletak sekolah non induk misalnya, di sekolah atau di tempat yang sudah ditentukan. Nah, tapi kalau untuk jam tambahannya itu, nah kita bisa mencari ke tempat lain. Misalnya di situ disebutkan kita bisa mengajar di sekolah paket ABC. Nah, itu 6 jam. Karena kan mengajar di sekolah paket itu memang sekali seminggu. Sabtu atau Minggu dia. Sabtu Minggu atau Sabtu saja atau Minggu saja. Nah, itu 6 jam. Kan lumayan. Mengajar di sekolah paket itu setahu saya tidak begitu terbebani. Karena biasanya dari pagi hingga sore, 1 hari biasanya. Ataupun 2 hari, tapi dia tidak sampai sore. Nah, itu yang saya tahu. Itu jadi 6 jam. Kalau wakil kepala sekolah masih 12 jam dan seterusnya. Jika misalnya tidak memungkinkan untuk wakil kepala sekolah. Nah, itu seputar mencari jam tambahan. Terkhusus untuk guru PAI, saya ulangi, hanya 6 jam. Yang masih ngeyel, segera dirubah. Karena uang sertifikasi Bapak Ibu guru PAI bukan dibayarkan melalui dinas, tapi melalui Kemenak.
tentunya melalui akun siaga tentunya dalam hal pemberkasannya. Nah, oke, kembali lagi tentang pengaktifan. Tadi masalah yang pertama, jadi setelah mengklik ini barulah bisa. Nah, di sini kan sudah disebutkan ada catatannya warna merah. Ini punya saya sudah aktif ya Bapak Ibu. Nah, ini catatan jadwal dan tugas bisa diinput setelah data personal dan data Satmikal terintegrasi dengan EMIS Dapudik. Nah, EMIS Dapudik atau EMIS 4.0. Jadi sudah terintegrasi EMIS dan Dapudik. Nah, setelah kita mengklik ini, nah, ini ketika diklik maka dia akan terintegrasi. Bapak Ibu terserah. Kalau kurang-kurang ragu, klik aja sering-sering nggak apa-apa, tidak ada masalah, dia otomatis. Nah, itu yang jalur pertama, khusus untuk teman-teman yang belum sertifikasi. Nah, untuk teman-teman yang sudah sertifikasi, setelah mengklik ini dan bisa mengisi jadwal dan jadwal mengajar maksudnya dan tugas tambahan. Nah, setelah diupload, nah informasi yang saya dapat juga banyak terkendala di penerbitan atau pencetakan SKMT. Nah, itu juga menjadi masalah. Nah, itu sebenarnya ada jalan lain, nah, selain daripada jalan di aplikasi. Yang pertama adalah, jadi SKMT Bapak Ibu yang lama itu, yang semester ganjil misalnya, nah bisa menggunakan itu. Jadi tidak ada masalah. Yang penting tanda tangannya itu dan tanggalnya terbaru. Nah, itu diubah, diedit, ditambahkan. Ini memang tidak sesat Bapak Ibu, ini memang resmi. Selagi SKMT-nya itu sama dengan yang semester genap. Nah, tidak ada perubahan yang signifikan misalnya. Kalau tanggal itu harus memang diubah. Nah, tidak boleh kita pakai tanggal di semester ganjil. Nah, begitu juga keterangan semesternya, tentu kita rubah dari semester ganjil dan semester genap menjadi semester genap. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi masih ada jalur lain untuk mencetak. Jika misalnya di akun siaga tidak bisa, maka ambil saja data yang lama itu, tanda tangannya tentu yang baru. Nah, minta tanda tangannya tentu yang baru. Tanggal dan bulannya dan tahun juga baru. Semester ganjil itu kan tahun 2023. Nah, sekarang semester genap tahun 2024. Tentu berbeda di situ. Nah, jadi bukan saya mengajari yang tidak baik, tapi memang untuk mempercepat dalam hal pemberkasan. Nah, di tempat saya sudah siap nih Bapak Ibu. Jadi minggu kemarin itu sudah siap. Sebelum pemilu terakhir sebelum pemilu ya, hampir dikatakan sudah rampung semua pemberkasan. Kurang lebih kami di salah satu kota itu dari guru PAI TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB itu 60 lebih, mendekati 70, hanya 70 di ibu kota provinsi Kepri. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Yang ingin bertanya silakan berikan komentar, semampu saya akan saya jawab. Ya, mudah-mudahan memberikan solusi. Nah, untuk siaga, karena memang sekarang ini sedang pemberkasan. Menurut saya di tempat saya salah satu yang tercepat menurut saya untuk pemberkasan. Nah, di tempat lain itu banyak memastikan itu selesainya Maret. Nah, itu kan luar biasa. Karena memang kita hanya memiliki waktu kurang lebih 3 minggu lagi. Nah, setelah itu kan libur awal puasa dan Ramadan. Libur awal Ramadan itu kan tentu banyak kegiatan, pendidikan pun tidak full. Lanjut lagi nanti Lebaran, tentu waktunya berbeda. Di bulan Ramadan itu kita berpuasa berbeda dengan waktu-waktu normal. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.